Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan sekaligus kemampuan untuk menghadiri kajian diniyah, kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan kita sudah memasuki hadis yang ke-7. Itu hadis yang ke-7. Temanya adalah agama adalah nasihat. Nah, sebelum saya menyampaikan, saya ingin memberikan informasi ya kepada kalian. Kalau ini kan santri perempuan ya, untuk diperhatikan ya. Ini ada informasi yang perlu kita cermati bersama-sama. Ini ada laporan ya dari Ponorogo, Jawa Timur. Jadi siswa SMP dan SMA, ini MTS ini kan, tapi sama aja kan, itu meminta dispensasi nikah. Kenapa? Hamil, kan luar biasa kan. Dan itu fakta itu dibenarkan ya oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur ya, Anwar Solihin. Ini saya bacakan aja ya. Jadi berarti nanti saya nggak mengarang-arang, ini fakta ya. Jadi bahkan di seluruh Jawa Timur, berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, angka permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022 di tahun kemarin ya, itu mencapai 15.212 kasus ya. Dan sebanyak 60%-nya itu karena hamil. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian dari Indramayu, Jawa Barat. Indramayu ya, juga dilaporkan ada ratusan remaja putri usia di bawah 19 tahun juga mengalami kasus yang sama. Jadi sepanjang 2022 itu terdapat 564 pengajuan dispensasi nikah yang diputuskan hakim. Itu karena apa? Ya hamil ya sebelum nikah. Kemudian di Bandung juga ada 143 siswi juga mengajukan dispensasi nikah. Jadi sebagian besar itu terjadi karena apa? Hamil, jadi sebelum menikah. Berarti berzina ya. Jadi kalau saya bacakan data ya, mengerikan ya. Jadi seolah-olah itu zina itu perkara yang biasa. Padahal sebenarnya kalau di dalam Islam ya, zina itu adalah kejahatan dan termasuk dosa besar. Jadi zina itu adalah kejahatan dan dosa besar. Dan itu dipertegas dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah tindakan yang keji. Jadi perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Sa'a sabila. Bahkan Nabi SAW itu menyebut zina termasuk dosa besar setelah syirik.
Kalau syirik itu kan tidak hanya dosa besar, tetapi juga tidak diampuni. Itu kalau syirik ya, dosa besar sekaligus tidak ada ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tapi kalau dosa zina ini setelah di bawahnya adalah zina. Ini saya bacakan ya terjemahannya. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik kecuali dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya ke dalam rahim wanita yang tidak halal bagi dirinya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Adunya. Bahkan Allah sudah menyediakan ancamannya, ya, menyebutkan ancamannya orang yang berzina itu ya. Jadi Rasulullah itu menjelaskannya. Kemudian keduanya membawaku, ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar. Itu artinya Rasulullah pada saat di Isra Mi'rajkan itu ya. Bau tubuhnya sangat busuk, paling jelek dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Dibagi nanti ya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Ada satu hadis yang sangat tegas juga ya. Idza dhahara zina wariba fi qaryah. Jadi apabila zina dan riba sudah menyebar di sebuah negeri, faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Sungguh mereka telah mengalahkan atau membiarkan azab Allah itu tertimpa di atas mereka sendiri. Jadi seperti kita memberi karpet merah ya kepada Allah untuk menurunkan azab di sebuah negeri. Kalau zina itu merajalela, dibiarkan, dilegalkan ya, atau dianggap yang perkara yang biasa, yang ya perkara yang biasa gitu ya, bukan perkara kejahatan, mungkar, keji dan sebagainya. Ini sekedar informasi ya, sebelum kita masuk ke pembahasan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kalian dari perbuatan zina ya. Itu penting ya, harus diperhatikan. Ini fakta. Kalau saya bacakan ada buahnya gitu ya. Nah, salah satu sebab ya kenapa itu terjadi? Salah satu sebabnya ya karena terpapar konten ya itu di media sosial, di YouTube, di Instagram atau di Facebook ya, dengan konten pornografi. Jadi terpapar konten pornografi. Sekarang siapapun bisa membuka, asal punya gadget, punya HP Android, buka aja di YouTube, buka aja di Facebook atau di Google gitu ya. Udah tinggal tekan ini muncul dengan sendirinya. Tidak peduli mau usia berapa, yang penting dia bisa mengoperasionalkan HP gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya karena tidak ada sanksi yang tegas. Kalau nggak ada delik aduan, nggak bisa diperkarakan, tidak bisa masuk ke dalam ranah hukum. Harus ada yang mengajukan ya di pengadilan itu. Kalau enggak, kalau suka sama suka, aman. Biasanya kalau di kampung itu kan gitu ya, meminta pertanggungjawaban kepada sang laki-laki untuk menikahi. Ya kan ini dianggap aib itu ya. Siapa nih yang ini kan laki-laki siapa? Dia harus bertanggung jawab. Udah dinikahkan gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke hadis yang ke-7 ya. Berbicara tentang agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah at-Tamimi ad-Dari radhiyallahu anhu. Ini dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha. Jadi agama itu adalah nasihat. Nah, sebelum kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan nasihat, nasihat itu diperuntukkan kepada siapa? Ini ada penjelasan dari sahabat ya, namanya Abu Darda.
Ini kan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika beliau menyinggung ya terkait dengan hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi poros perkara fikih. Jadi menjadi poros perkara fikih. Jadi persoalan fikih itu berputar pada hadis ini. Ibaratnya seperti matahari ya, itu menjadi poros ya, beredarnya planet-planet, Bumi, Venus, Merkurius, Plato, Jupiter, kan menjadi ini pusatnya kan, pusat apa namanya peredaran planet-planet itu ya. Jadi sama ya, jadi seluruh persoalan fikih itu berporos ya, berputar di seputar hadis ini. Ad-dinun nasihah. Kemudian Al-Hafiz Abu Nuaim beliau juga menyatakan ini hadis yang memiliki kedudukan. Artinya dipertimbangkan ya, diperhitungkan ya. Menjadi hadis yang harus menjadi perhatian kaum muslimin karena ada penjelasan yang agung, ada cakupan yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Nah, Muhammad bin Aslam At-Tusi menyatakan bahwa hadis ini salah satu dari 4 pilar agama. Nah, di awalnya saya juga pernah menyampaikannya, apa 4 pilar agama itu ya. Karena innamal a'malu binniyat itu menjadi salah satu pilar agama. Kemudian tentang setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah itu sesat itu menuju ke neraka. Itu juga salah satu pilar agama. Nah, ini yang ketiga nih ya. Yang ketiga adalah ad-dinun nasihah. Jadi ini menjadi pilar agama. Nah, dalam hadis ini bahwa nasihat itu ada yang bersifat umum global dan ada yang bersifat nasihat para pemimpin kepada rakyatnya atau rakyat kepada pemimpin. Pertama yang nasihat kepada kaum muslimin secara umumnya atau pada umumnya. Jadi Qais bin Abu Hasim dari Jarir bin Abdullah yang berkata, aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat dan menasihati setiap kaum muslim. Jadi ternyata dulu sahabat ya itu juga berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kalau dalam sejarah Islam ya, ada bayat Aqabah 1 dan bayat Aqabah 2. Kalau bayat Aqabah 1 itu seperti ini ya, isinya adalah tentang untuk menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, menasihati setiap kaum muslimin, silaturahmi, menjaga hubungan kekeluargaan dan seterusnya itu. Tidak menjaga harta yang setiap kaum muslimin, darah harta itu. Tapi kalau bayat Aqabah yang kedua ini terkait dengan bayat politis. Karena Rasulullah ketika di bayat kedua kemudian hijrah ke Madinah, tugas ya fungsi Rasulullah itu ditambahkannya yang ketika di Mekah itu sebagai penebar risalah Allah SWT, kemudian di Madinah itu menjadi kepala negara. Dia punya otoritas, punya kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah. Jadi ada bayat itu. Kemudian kalau di sekarang ini juga ada bayat ya, ada seorang namanya Ustadz Hanan Ataki. Nah, pernah ya? Pernah dengar atau pernah mungkin ya? Ya kemarin itu sudah berbaiat di hadapan ya, Kiai NU ya, yang menjadi yang memberikan baiat itu adalah Kiai Haji Marzuki Mustakmar. Marzuki Mustakmar yang dari Malang itu ya. Jadi Hanan Ataki itu berbaiat ya untuk menjadi kader NU. Ya, itu urusan ini ya antara Ustadz Hanan Ataki
yang bersangkutan itu. Kalau saya secara pribadi ya ya memang bahaya itu sudah ada sejarahnya ya, ada sejarahnya. Kemudian kedua, kalau berbahayanya itu tidak melanggar syariat, tidak ada problem. Misalnya untuk menegakkan sholat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyebarkan risalah Allah, kemudian berbaiat ya, atau berbaiat kepada pemimpin untuk melaksanakan syariat Islam, itu tidak problem, nggak ada masalah ya. Tapi kalau berbaiat ya, bersumpah ya terhadap seseorang atau kelompok ya atau organisasi yang dia menyimpang dari koridor syariat, maka bahayanya itu menjadi batil ya, menjadi batil. Jadi ada sejarah ya terkait dengan baiat itu. Nah kemudian ada nasihat kepada pemimpin. Ini nasihat terkait dengan tanggung jawabnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yardalakum salasan, yakrahu lakum salasa, yardalakum an ta'buduhu wa la tusriku bihi syai'a, wa an ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, wa an tanasahu man wallahullahu amrakum. Jadi sesungguhnya Allah itu merintui kalian atas 3 hal dan membenci dari 3 hal. Pertama, Allah merintui kalian untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini Allah ridha. Beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan dengan apapun. Itu Allah ridha. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini menjadi misi Rasulullah, misi para nabi dan rasul dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu misi yang pertama ya, yang disampaikan untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membuat Allah ridha ya. Kemudian hendaknya kalian berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Tali Allah itu apa? Al-Quran. Tali Allah, karena menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan harus ada aturan, ada tata cara, ada blueprint, ada petunjuk. Ora sak karepe dhewe ya. Nyembah sak karepe, tata cara beribadah sak karepe dhewe. Jongker balik kan. Atau kan semua sudah diatur kan? Gerakan sujudnya, gerakan rukuknya. Ora sujud sak karepe dhewe ya. Atau ini sakar PDW ya. Artinya sudah diatur ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bagaimana kita mengetahui itu ya melalui Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Kemudian memberikan nasihat kepada orang yang telah Allah jadikan pemegang urusan kalian. Artinya kita ya sebagai rakyat, sebagai warga negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menasihati pemimpin. Nah ini kita betul mental ya. Untuk menasihati presiden ya, atau bupati, gubernur, wali kota, camat itu butuh ilmu, butuh mental yang kuat. Tapi itu termasuk jihad yang paling utama. Jihad yang paling utama adalah seseorang mampu memberikan kritikan nasihat kepada pemimpin yang zalim, dan itu dibuktikan oleh Hamzah. Hamzah itu adalah paman Rasulullah SAW dia, Hamzah bin Abdul Muthalib itu ya. Itu luar biasa itu, paling berani itu. Ada banyak ya sahabat dia yang berani kepada pemimpin. Bahkan ada salah seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Ketika Umar itu menyampaikan dalam khutbahnya, wahai sahabatku, kalian angkat saya sebagai seorang khalifah. Kalau saya melakukan kesalahan, apa yang kalian lakukan? Bagaimana sikapmu? Kemudian Bilal bin Rabah masuk ke depan. Wahai Umar, kalau engkau melakukan kesalahan dan itu melanggar syariat, maka biarlah pedang ini yang akan meluruskan. Bayangkan, pedang yang akan meluruskan. Tapi mereka tidak marah. Alhamdulillah, ternyata ada sahabatku yang mau menasihati supaya saya tidak terperosok ke dalam kebinasaan. Seperti itu. Jadi kalau ada pengen bagaimana mengkritik pemerintah ya,
Terus yang menyimpang dari syariat, menyimpang dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, Anda harus paham politik, harus punya mental yang kuat, bukan asal marah gitu kan, bukan asal demo. Nanti kalian kan akan menjadi mahasiswi. Ya, kalian mau kuliah semuanya kan? Ya Rona, mau kuliah semua kan? Kuliah nanti belajar politik, berorganisasi, kemudian juga punya peran yang sebagai agent of change, agen perubahan. Nah, ini termasuk ya perkara yang membuat Allah ridha, yaitu menasihati orang yang diamanai sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan. Bahkan ada sebuah hadis ya, diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan summa lam yukhidaha binuslihi illa lam yadkhulul jannah." Jadi barang siapa yang diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, ini kalian-kalian yang akan menjadi pemimpin. Kalian saya nggak tahu, barangkali nanti ada yang menjadi bupati, gubernur, Pak Camat, Pak RT, Pak RT ya. Ya tapi kan pemimpin juga kan, pemimpin lingkungan yang paling kecil kan pemimpin juga gitu loh. Syukur-syukur jadi presiden ya. Enggak apa-apa, Pak Bat saya presiden, wah luar biasa kan. Tapi presiden yang baik ya, presiden yang memikirkan rakyat ya. Karena ada ancamannya. Jadi barang siapa yang memberikan tanggung jawab sebagai pemimpin ya, kemudian ia tidak menjaganya dengan nasihatnya, melainkan ia tidak masuk surga. Illa lam yadkhulul jannah. Ngeri kan? Berat tidak amanah. Makanya Umar bin Khattab itu tidak pernah memberikan amanah kekuasaan kepada keluarganya, termasuk kepada putranya Abdullah bin Amr itu. Itu kan pernah para sahabat itu setelah Umar bin Khattab ini sudah tua gitu kan, kemudian mau meninggal, kalau tidak salah ceritanya seperti itu ya, itu mengajukan Abdullah bin Umar putranya. Apa kata Umar? Jangan, biarlah amanah kekuasaan saya yang memegang sendirian, jangan sampai ada keturunanku atau keluargaku yang menjadi pemimpin di antara kalian. Karena betapa beratnya gitu, betapa beratnya gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam nasihat ya. Apa pengertian nasihat dan kemudian bagaimana perinciannya. Ini baru pembukaan. Pembukaan sampai berapa nih? 15 menit. Luar biasa ya. Gak apa-apa kan 15 menit ya. Sini 15 menit ini. Lebih ya. Kita malah jam berapa? 13.50. Berarti 25 menit kita pembukaannya. Panjang ya 25 menit ya. Jadi 25 menit ini hanya pembukaan. Oke, kita mulai dari makna nasihat. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Nah, biasa kalau saya memulai dengan apa yang dimaksud dengan nasihat. Secara bahasa, nasihat itu artinya al-khulus, bukan fulus ya. Al-khulus. Khalis. Ada namanya khalis kan? Pak. Khalis. Ini kan dikatakan al-khulus, maksud ya. Artinya murni, kemurnian, kejernihan. Jika dikatakan nasahtul asl, saya telah memberikan madu itu. Artinya saya memisahkan sarang dengan madu. Jadi dimurnikan. Jadi nasihat itu artinya memurnikan. Nah, secara istilah yang dimaksud dengan nasihat menurut Al-Khitabi itu kalimat yang diucapkan kepada seseorang karena menginginkan kebaikan baginya. Ini yang sering kita pahami ya bersama, bahwa nasihat itu adalah satu pernyataan atau kalimat atau narasi diksi ya yang kita sampaikan pada seseorang agar nasihat yang kita sampaikan itu menjadi kebaikan bagi yang menyampaikan, bagi orang yang disampaikan. Ya, ini termasuk saya memberikan nasihat kepada kalian.
Saya juga berharap ya supaya dengan nasihat itu saya menjadi orang yang baik. Saya mendengarkan juga apa yang saya nasihatkan. Apalagi saya masuk YouTube. Saya kan lihat juga, oh iya, kadang saya tertawa sendiri kan, ternyata seperti ini kan itu. Itu bisa untuk menjadi pengingat ya. Jadi di samping saya mengingatkan kepada kalian. Apalagi kan kita adalah manusia yang sering lupa, sering lengah. Kita perlu peringatan ya, perlu nasihat dari siapapun gitu. Karena ada hadis begini. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Di antaranya adalah apabila yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Nasihat itu banyak loh. Ayo sholat, itu sederhana kan? Ayo baca Al-Quran bersama-sama. Ya, kalau mau lebih dari itu ya berdebat. Saya kalau memberikan nasihat ngajak berdebat gitu ya. Kan sekarang kan banyak ya remaja milenial yang dia punya pikirannya liar. Oh, itu saya sering mendapatkan ya pikiran-pikirannya liar itu. Apa Tuhan itu? Surga itu apa? Dosa itu apa? Kenapa kok Adam itu ditakdirkan keluar dari surga? Itu apakah takdir atau bukan? Itu kan macam-macam pertanyaannya. Ya, seperti itulah yang pernah saya hadapi itu ya. Jadi nasihat itu artinya secara bahasa adalah kemurnian atau kejernihan. Secara istilah adalah kalimat yang diucapkan kepada seseorang karena menginginkan kebaikan baginya. Nah, kita lanjutkan di sini. Kulna liman. Kemudian sahabat yang mendengarkan, kepada siapakah wahai Rasulullah nasihat itu diperuntukkan, nasihat itu disampaikan. Untuk siapa gitu nasihat itu? Kalau Rasulullah menjawab, lillahi, kepada Allah. Jadi nasihat itu untuk Allah. Kalau kita memahami secara harfiah atau secara literal gitu ya, apakah Allah itu membutuhkan nasihat? An-nasiha, ad-dinun nasiha lillah. Agama itu adalah nasihat untuk Allah. Pertanyaan secara logis ya, apakah Allah itu membutuhkan nasihat? Halo, butuh enggak? Enggak butuh Allah kok. Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Allah yang maha paling sempurna, maha sempurna. Jadi kesempurnaan itu tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan. Tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Justru Allah itu yang dibutuhkan. Makanya Allahul Qayyim. Allahul Qayyim ya. Allah berdiri berdiri sendiri ya. Atau Allah tidak, artinya Allah itu berdiri sendiri itu Allah tidak membutuhkan siapapun, apapun dari makhluknya. Karena kita lah manusia yang membutuhkan dan terbatas, kita membutuhkan Allah. Dan itu selaras dengan Quran surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung bagi seluruh makhluknya, alam semesta, jin, iblis, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, apapun ya yang diciptakan Allah itu membutuhkan Allah. Jadi Allah nggak butuh nasihat, tetapi ini artinya apa? Ada pergeseran makna. Jadi ada pergeseran makna. Jadi konteksnya ini kepada Allah, bukan berarti Allah yang membutuhkan nasihat, tetapi ada pergeseran makna. Jadi artinya apa? Artinya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meluruskan akidah, keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian meluruskan niat di dalam beribadah. Jadi maknanya ada dua. Meluruskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi misi para nabi dan rasul. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Apa milah Nabi Ibrahim? Prinsip tauhidullah. Jadi prinsip untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak nabi yang untuk tidak menyembah kepada Allah semata? Ada. Kalau ada manusia yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, sembahlah selain Allah, sembahlah aku ya. Itu sesat, menyesatkan. Sederhana kok. Ini perkara usul ya, yang sudah maklumun
darura min darura lil muslim dia. Ini sudah ketahui jamak ya oleh kaum muslimin. Makanya nggak benar kalau ada menyatakan semua agama sama-sama masuk surga, sama-sama menuju Tuhan, sama-sama benar. Itu salah besar ya. Kita harus menyatakan ana muslim, saya muslim yang hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Dan itu ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, Allah itu Maha Esa. Itu dong. Makanya surahnya Al-Ikhlas menjernihkan, memurnikan akidah kaum muslimin. Ketika ada orang bertanya kan, siapa Tuhan itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian mengikhlaskan niat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Tidaklah Allah memerintahkan kepada kalian, kepada mereka, kecuali untuk mengikhlaskan dalam beribadah kepadanya. Kita harus ikhlas gitu loh, supaya ibadah kita diterima. Tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan politik, dan tidak ada kepentingan hawa nafsu. Orang kampanye, saudara-saudara hadirlah kampanye, nanti ada pengobatan gratis, ada apa lagi? Sembako. Akan diberikan cuma-cuma hanya dengan menghadiri kampanye salah satu calon. Itu ikhlasnya bukan? Ikhlasnya itu? Anda, karena ada kepentingan tadi, kepentingan supaya nanti dicoblos pada pemilu. Hati-hati loh ya masalah niat itu ya. Apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan harus semata-mata untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus hafalkan ya ayat ini. Saya menghafalkan berulang-ulang nih sampai hafal saya. Saya harus ini ya, namanya Ustadz kan. Dihafalkan ayat-ayat yang penting itu ya. Kalau bisa 30 juz, saya senang banget itu ya. Kalau saya sendiri terus nggak mampu ya 30 juz ya. Berat itu ya. Saya 1 juz ada terbulak-balik gitu ya. Jadi ikhlaskan ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan arti nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 menit, mau ada yang ditanyakan? Ayo bertanya. Ayo. Kalau ada, saya tunggu ya sambil saya menjelaskan. Kemudian liman, untuk siapa lagi wahai Rasulullah misalnya gitu ya? Wali kitabihi, untuk kitabnya. Maksud kitab ya, ayat suci Al-Quran itu yang dalam Al-Quran itu kan dibukukan ya menjadi sebuah kitab. Akhirnya menjadi apa? Benda mati ya. Dia hidup ketika dibacakan, ketika dipahami, kemudian dilaksanakan, diejawantahkan di dalam kehidupan. Nah, apakah Al-Quran itu membutuhkan nasihat? Tidak kan? Dan sama juga yang pertama tadi kan, Allah tidak butuh nasihat. Al-Quran tidak butuh nasihat dari manusia. Justru Al-Quran yang memberikan nasihat. Karena di situ ada petunjuk ya, ada blueprint. Misalnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 gimana? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, inilah kitab ya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang memberikan nasihat kepada manusia bagaimana hidup kita di dunia ini. Kita mau berkeluarga ya butuh petunjuk, dan itu terhadap Al-Quran. Ini semuanya lengkap. Saya pernah ini ya, Islam itu agama yang sempurna. Islam itu agama yang sempurna. Tidak ada penambahan, tidak ada kekurangan. Jadi kesempurnaan Islam itu sudah final. Sudah final. Saya mau ngomong final ya. Mestinya kan final ya. Final. Oh, keren kan? Milenial gitu kan? Jadi sudah final kesempurnaan Islam itu. Karena apa? Dia mampu ya pengaturan di dalam Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan. Dimulai dari hubungan manusia dengan Allah,
manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya, manusia dengan alam semesta, bahkan manusia dengan hewan, bahkan sampai perkara yang terkecil pun itu sudah diatur dalam Islam. Kita mau masuk WC, kan adabnya gini, kaki kiri dulu, kemudian baca doa kan, setelah keluar kita kaki kan itu sudah diatur. Bahkan mau makan aja ya, itu sudah diatur makan. Sampai sekecil, apalagi persoalan luar negeri, politik, ya, itu sudah diatur semua itu. Tinggal kita mau belajar enggak gitu loh. Kita mau belajar enggak, ini masalahnya kan sebagian besarnya kaum muslimin kan agak malas ya mempelajari. Ya, cobalah berapa yang bisa baca Al-Quran, berapa yang bisa memahami tafsir Al-Quran, berapa orang yang berusaha memperjuangkan syariat Islam, berapa kaum muslimin yang melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Pada ada perintah kan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, kabeh, bukan separuh-separuh, bukan sebagian-sebagian. Kalau kita ada sebagian itu kan disamakan ya dengan karakter Yahudi. Yahudi kan begitu, ambil sebagian, buang sebagian, yang sesuai dengan selera hatinya. Nah, kita kan kaum muslimin, bukan orang kaum Yahudi. Makanya berjuanglah ya untuk melawan hawa nafsu, memerangi ya egoisme, untuk kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu memberikan petunjuk. Jadi apa yang harus kita lakukan? Beriman kepada Al-Quran, kemudian kita melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi adik-adik ini kan menghafal, ya kan, berusaha menghafal. Itu sudah kemuliaan. Nanti kita lanjutkan ya, bagaimana untuk memahami Al-Quran. Untuk menyampaikan yuk, luar biasa. Sudah memahami, sudah melaksanakan, apalagi menyebarkan. Supaya apa? Cahaya Al-Quran itu tersebar ke seluruh dunia. Itu sudah sampai ke Australia, Amerika. Saya senang, saya sampai menangis ya kalau melihat perkembangan Islam itu di berbagai belahan dunia, terutama di Barat, di Rusia, di Cina ya. Walaupun ada persekusi, ada diskriminasi di India, luar biasa itu. Tapi perjuangan mereka ini dakwah, harus saya sampaikan itu. Karena ada kemuliaan, ada kewajiban ya bagi kaum muslimin untuk berdakwah. Walaupun prosesnya apapun ya, seperti Maharisa itu kan dakwahnya melalui lagu. Apa lagunya gimana tuh yang Rahmatul Alam itu? Saya nggak apa lagunya, kemarin saya sering dengar ya. Mana lagunya tuh ya? Judulnya Islam Rahmatul Alamin ya. Rahmatul Alamin ya. Itu mana bagus, suaranya bagus ya, lagunya bagus itu ya. Dapat saya ya. Nanti diputarkan ya. Saya kalau menyanyi suara saya bagus sekali itu ya. Merdu banget itu ya. Nggak percaya ya sudah kan. Oke, ini karena waktunya tinggal sedikit, tinggal 5 menit. Kita sampai sini aja ya. Mulai dari nasihat untuk Allah dan nasihat untuk kitabnya. Ada yang mau kita diskusikan? 5 menit, ayo silakan, satu pertanyaan aja. Kita sudah bahas ya pengertian, atau mungkin di luar pembahasan, tidak ada masalah. Di luar pembahasan. Saya terbuka ya untuk pertanyaan, termasuk pikiran yang nakal, liar itu, saya siap juga untuk menjawab. Kalau saya bisa menjawab. Iya, jangan salah ya. Penelitian itu kan dia sering membuka di media sosial itu ya, di YouTube itu, sehingga dia terpapar. Dia terpapar ya, pemikiran dari ateisme, sekularisme. Nah silakan Anda bisa tanyakan ya. Insya Allah saya akan berusaha menjawab dengan memuaskan.